Melanjutkan dari cerita sebelumnya, suara gemuruh Go Yingzi sangat kuat. Setiap kata menusuk ke dalam pikiran Lang Hao Chen seperti jarum yang sangat tajam. Untuk seorang ksatria, kata-kata mengambil resiko tidak akan pernah ada dalam kamus. Itu karena kamu tidak akan bertarung sendiri. Keamanan dan kestabilan akan menjadi kualitas dasar yang perlu Anda cari ketika membuat pilihan Anda. Saat ini, Anda perlu memperkuat kemampuan Anda untuk menilai dan memerintah. Anda harus tumbuh menjadi seorang pemimpin yang dapat meyakinkan rekan setim Anda. Dan untuk ini, Anda akan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ini menekan, tetapi juga kekuatan motivasi. Dalam 3 bulan ke depan, saya tidak akan memberi arahan apapun kepada orang lain, tetapi fokuskan bimbingan saya hanya kepada Anda. Jika yang lain melakukan kesalahan, Anda harus memperbaikinya. Tindakan orang lain akan menjadi sesuatu yang harus Anda putuskan dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan ke depan, Anda harus menjadi pemimpin yang memenuhi standar, kapten yang berkualitas. Mulai dari saat Anda menjadi kapten dari skuad iblis berbulu, gelombang pertama, hidup Anda bukan menjadi hidup Anda milik Anda lagi, tetapi menjadi untuk semua seluruh tim ini. Demikian pula setiap anggota tim telah menyerahkan hidup mereka kepada Anda. Tanggung jawab besar ini akan mengharuskan Anda untuk terus melakukan upaya hebat agar dapat menanganinya dengan benar. Pada titik ini, kata-kata Go Yingzi menjadi lebih berat dan suasana di kereta berubah menjadi lebih serius. Penampilan semua orang jatuh pada Lang Hao Chen. Lang Hao Chen mengambil nafas dalam-dalam. Perlahan mengeluarkan tangan kanannya ke depan. Dengan nada yang dalam dia berkata, "Tidak pernah meninggalkan, jangan menyerah. Saya Lang Hao Chen dengan ini berjanji. Saya tidak akan pernah meninggalkan rekan satu tim saya. Saya akan menggunakan hidup saya untuk membela kehormatan tim dan menjaga Anda masing-masing aman. Pedang saya akan ditarik ke depan untuk kalian semua, dan perisai saya akan menghalangi musuh kami yang paling kuat." "Bagus!" si Mahian berteriak dengan keras. Dengan suara sederhana, tangannya diletakkan di tangan Lang Hao Chen. Lin Xin dan Han Yu juga mengeluarkan tangan mereka sendiri ke depan, menempatkan mereka di antara 2 yang lainnya. Wang Yuan menampar dengan kekuatannya, menyengat tangan Lin Xin dan menyebabkan dia menangis kesakitan. Chen Ying dengan tangkas menempatkan tangannya di atas Wang Yuan, berdiri tegak dengan tangan yang lain menekan dada kecilnya. "Saya tidak akan menyeret semua orang dalam ke bawah juga." Tangan CR diam-diam direntangkan dan ditekankan di bawah telapak tangan Lang Hao Chen. Pada saat itu, cakar besar yang membentang ke depan ditempatkan pada Chen Ying-er dengan satu jeritan. Sebenarnya itu adalah Hao Yu. Chen Ying-er menatap laki-laki pada saat itu, tetapi kemudian 3 kepala Hao Yu berbalik pada saat yang sama. Matanya melihat ke atas dan ke bawah. Penampilannya itu jauh lebih mirip manusia daripada banyak manusia, membuat hati Chen Ying-er dihajar. Lang Hao Chen berkata dengan keras, "Kami adalah tim, kawan yang dapat mempercayakan punggung mereka satu sama lain." Kelompok ini berbicara serempak. "Jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menyerah." Ini adalah deklarasi Hao Yu. Melihat adegan ini, Go Yingzi tidak bisa membantu tapi mengencangkan bibirnya. Dia merasa seolah-olah dia kembali ke hati itu.
20 tahun yang lalu, ketika skuad siluman pemburunya sendiri didirikan, tetapi sekarang teman-temannya sudah meninggal. Apa yang Gou Yingji tidak harapkan adalah bahwa anak-anak muda ini akan bertindak dalam kohesi dengan sangat cepat, tanpa ragu. Ini benar-benar awal yang sangat baik. Paman, skuad siluman berburu sangat menarik. Aku ingin masuk ke dalam skuad berburu setan ini juga. Shi Xiaofei melihat pemuda-pemuda ini penuh dengki dan kemudian bergemam di telinga Xiao Jinji. Gou Yingji yang awalnya sudah terbakar dengan kemarahan terhadapnya segera merasakan gelombang kemarahan lain yang keluar dari dirinya dan dengan tenang menolak permintaan Xiao Xizhou. Duduklah, jika Anda ingin menjadi anggota Demon Hunt Squad, latihanlah dengan baik untuk saat ini. 5 tahun ke depan Anda memiliki kesempatan. Mata si Xiao Shui menyala. Paman, jadi apa jawabanmu? Gou Yingji melihat kereta. Mari bicarakan itu dalam 5 tahun. Meskipun kereta membawa begitu banyak orang, termasuk Hou Yu yang berat, itu tetap maju dengan cepat. 8 kuda besar menariknya dengan seluruh kekuatan mereka sampai matahari terbenam. Beristirahat hanya 1 jam sekali. Mereka akhirnya berhenti di kota yang berukuran sedang. Setelah seharian bepergian, mereka secara mengejutkan sudah menempuh jarak 250 km. Di jalan, kelompok Lang Hao Chen berkultivasi energi spiritual, dan kereta itu agak tenang. Di bawah pengawasan Gou Yingji, mereka tentu saja tidak membuang waktu. Setiap kali energi spiritual mereka meningkat, kesempatan mereka untuk bertahan hidup di medan perang akan meningkat juga. Untuk perjalanan ini, kota ini adalah tempat peristirahatan pertama mereka. Ketika tiba di depan hotel, mereka melihat bahwa mereka berada di sebelah 9 gerbong yang tampak serupa lainnya, dan regu berburu siluman yang baru terbentuk jelas telah tiba lebih awal. Keuntungan pertama yang mereka miliki dalam kapasitas mereka sebagai anggota dari skuad berburu iblis bisa dilihat. Ubin titik pencapaian yang mereka miliki di lengan kiri mereka memungkinkan mereka untuk beristirahat di salah satu hotel di aliansi secara gratis. Pada saat yang sama, dia memberitahu mereka tentang fakta ini. Gou Yingji juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka sekarang seorang prajurit dari kelas Demon Hunt Squad. Mereka juga akan mendapatkan diskon 10% di rumah lelang. Perlakuan istimewa ini meningkat bersamaan dengan tingkat skuad siluman berbulu mereka. Demon Hunt Squad adalah elit sejati dari aliansi kuil yang menjelaskan perawatan ini. Lagi pula mereka sering harus menghadapi musuh yang kuat. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendapatkan bantuan untuk melindungi hidup mereka lebih baik? Setiap orang memiliki ruang untuk mereka sendiri, dan setelah makan sederhana, Gou Yingji mendesak mereka untuk beristirahat dengan baik sebelah kembali ke kamar mereka masing-masing. Lang Hao Chen memimpin Cai Er di tangannya. Melihat dia pergi ke kamarnya, Cai Er, Anda juga harus lelah setelah hari ini perjalanan. Pergi untuk beristirahat lebih awal. Setelah berkata demikian, dia akan berubah sekitar dan pergi. Dengan flip pengelangan tangannya, Cai Er meraih tangan Lang Hao Chen. Tongkatnya mengetuk di tangan dan menutup pintu pergi ke ruangan. Melihat apa yang dia lakukan, Lang Hao Chen langsung merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Wajahnya yang agak tampan mulai sedikit memerah. Anak laki-laki dan perempuan sendiri di kamar, situasi ini sendiri agak meragukan. Tolong pertahankan saya sebentar, oke? Tanya Cai Er dengan suara lembut.
Bagaimana mungkin Lang Hao Chen menolak permintaan Cai Er ketika dia bertanya seperti itu? Sambil memegang tangannya dia menjawab, "Baiklah." Sambil memegang tangannya masing-masing, kedua pemuda ini duduk di sofa. Tubuh mereka saling mendekat, merasa pesona indah dan belum terpencil datang darinya. Jantung Lang Hao Chen tidak bisa tenang sedikit pun. Di kereta, meskipun mereka duduk berdampingan, ada juga orang lain yang hadir. Tetapi sekarang mereka hanya berdua sendirian. Lang Hao Chen tidak bisa membantu, tetapi bisa membantu melonggarkan tangannya untuk memegang pinggang Cai Er. Dia tidak melawan, sebaliknya mengambil keuntungan dari ini untuk bersandar di bahunya. Mereka berdua menghargai momen damai dan hangat ini. Meskipun jantung Lang Hao Chen berdetak sangat kencang dan wajahnya memanas, perasaan ini baginya yang paling menyenangkan. Dia tidak merasakan sedikit pun ketidakpuasan, hanya memegang pinggang Cai Er lebih dekat, sungguh berbicara. Karena baru berusia 14 tahun, pada dasarnya dia tidak tahu yang harus dia lakukan dalam momen-momen seperti ini. Cai Er adalah harta yang paling berharga, jadi dia tidak akan berusaha melakukan apapun padanya. Setelah lama, Cai Er bergerak sedikit, duduk tegak dan bertanya, "Hao Chen, apa yang dikatakan kakek buyut hari ini?" Lang Hao Chen terbangun dari kehangatan yang tenang ini. Dia mengatakan, "Saya harus menjaga Anda dengan baik dan melindungi Anda." Cai Er sedikit terkejut. "Itu saja?" Lang Hao Chen menjawab. Dia juga mengatakan bahwa saya bisa melakukan hal yang sama dengan Anda di masa depan dan memanggil kakek buyut, dan bahwa Anda memiliki kehidupan yang sangat sulit. Seluruh tubuh Cai Er bergetar. Melihat Lang Hao Chen tepat di matanya, dia bertanya dengan harapan, apakah dia benar-benar mengatakannya? "Itu benar. Bagaimana dengan itu?" Lang Hao Chen memberinya tatapan bingung. Detik berikutnya, dia melirik Cai Er yang matanya basah dan seluruh tubuhnya bergetar sedikit. Melihatnya dalam penampilan ini meningkatkan gairahnya lebih jauh. Lang Hao Chen segera merasakan sakit di hatinya dan dengan tergesa-gesa menarik ke dadanya. "Cai Er, jangan menarik, jangan menangis. Apa yang salah?" Bersandar di dadanya yang hangat, tubuh Cai Er berangsur-angsur berhenti bergetar. Perlahan-lahan melepaskan cadar menutupi wajahnya. Dia menempelkannya ke dekat dada Lang Hao Chen. Kedua tangannya melingkari pinggangnya. "Hao Chen, apakah kamu ingin mendengarkan masa laluku?" tanya Cai Er. Lang Hao Chen dengan lembut menjawab, "Selama Anda bersedia menceritakan kepada saya akan bersedia mendengarkannya." Suara Cai Er lembut dan membawa sedikit kegelisahan. "Saya adalah orang yang tidak memiliki masa kecil. Di mata orang lain dari kuil assassin, aku adalah seorang putri. Tapi jika saya punya pilihan, saya lebih baik hidup sebagai gadis biasa. Warisan kuil assassin kami tidak sesederhana yang dimiliki oleh kuil kesatria atau kuil prajurit. Siapapun memiliki kemungkinan untuk belajar bagaimana menjadi seorang pembunuh. Satu-satunya rekrutmen adalah memiliki persepsi yang sangat tinggi, bahkan bakat bawaannya juga tinggi. Membina seorang pembunuh jauh lebih sulit daripada membina seorang kesatria atau pejuang. Itu membutuhkan seseorang untuk mengerahkan banyak upaya fisik dan mental. Dengan demikian, di dalam kuil assassin, metode pelatihan paling rahasia dirancang. Ini dapat digunakan pada anak-anak sekitar 3 tahun untuk menentukan apakah mereka memiliki bakat kultivasi bawaan atau tidak. Selama bakat bawaan mereka tidak terlalu biasa-biasa saja,
memenuhi setidaknya persyaratan dasar untuk menjadi pembunuh yang berkualitas, mereka akan dibina oleh kuil assassin. Ini adalah pertama kalinya Lang Hao Chen mendengar Cai Er berbicara banyak. Pada saat itu dia adalah satu-satunya pendengarnya, dengan lembut memegang tangannya dan mendengarkan ceritanya. Pada usia 3 tahun, saya didapati memiliki energi spiritual internal bawaan yang melebihi 90. Memiliki energi spiritual melebihi 90 membuat saya yang disebut sebagai Santa Putri Samsara. Mendengarkan kata-katanya, Lang Hao Chen langsung terkejut, tapi dia mengatakan apapun hanya mendengarkan kelanjutan ceritanya. Pada saat itu mimpi buruk saya dimulai. Jejak kesedihan mendalam muncul di wajah cantik Cai Er. Sebagai anak berusia 3 tahun, saya semula seharusnya dimanjakan oleh orang tua saya, bermain tanpa peduli atau mengkhawatirkan apapun. Namun saya tidak pernah bersama anak-anak seusia saya. Pada saat saya berusia baru 3 tahun, saya dibawa oleh kakek buyut saya pergi ke gua yang gelap dan dingin. Di sana saya tidak punya kerabat, bahkan tidak ada makanan. 7 hari dari 7. Satu-satunya yang menemaniku adalah belati hitam yang melayang di udara. Saya menangis dan saya menangis. Saya memanggil ayah saya memanggil ibu saya. Tetapi bahkan ketika suaraku menjadi serak, bahkan ketika air mataku sudah kering, tidak ada jawaban sedikit pun. Saya merasa kedinginan, saya sangat takut. Bahkan jika saya berumur 3 tahun pada waktu itu, saya masih bisa mengingat semuanya dengan jelas. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan saya. Tidak ada. Saya harus tahan dingin dan takut, sendirian. Kesadaran saya berangsur-angsur lenyap. Indera saya mulai tumpul. Pada saat itu saya adalah seorang anak yang baru berusia 3 tahun. Yang bahkan tidak tahu apa itu keputusasaan. Tetapi saya merasa seperti bagian dalam tubuh saya sedingin gua itu. Aku benci mereka, aku benci kakek buyut, aku benci ayah, aku benci ibu, aku benci semua orang. Mengapa mereka harus membuang saya di tempat semacam itu? Pada titik ini, saya sudah mandi dengan berlinang air matanya. Lang Hao Chen tidak akan pernah menduga bahwa dia benar-benar akan memiliki pengalaman semacam itu. Bagi seorang anak berusia 3 tahun, betapa menyakitkannya dan menyedihkannya itu. Tidak heran Cai Er selalu dingin. Semuanya sebenarnya berasal dari masa itu. Lang Hao Chen hanya merasa bahwa hatinya sedang kesakitan. Dia menggunakan kekuatan untuk memeluk Cai Er, memeluknya erat-erat. Dia ingin mengirimkan kehangatan tubuhnya kepadanya, sehingga mempengaruhi tubuhnya dan es di dalam hatinya. Cai Er juga memegang lebih dekat. Hatinya pecah dalam ketakutan dan perasaan seolah-olah dia baru saja kembali ke tempat lembab suram yang hanya dingin dan gelap itu. Sejauh kuku jarinya menggali ke dalam daging punggung Lang Hao Chen, tubuhnya bergetar berulang kali. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa tenang sama sekali. Sejak saat itu, ayah, ibu, kakek, nenek, dan kakek buyut itu tidak lebih dari nama. Aku benci mereka dan tidak menganggap mereka sebagai kerabat. Untuk keegoisan mereka, saya membenci mereka. Bahkan jika apa yang mereka lakukan adalah demi seluruh aliansi kuil. Apakah mereka berpikir tentang perasaanku? Mulai dari saat itu, saya bukan lagi kerabat mereka, tetapi hanya senjata sedingin es. Senjata dengan kemungkinan menangani lebih banyak kehancuran daripada apapun.
Cair berbicara sekali lagi. Mungkin karena kehangatan yang berasal dari tubuh Lang Hao Chen atau dari fakta bahwa bagian dari es dalam dirinya telah hancur, menggigil tubuhnya berangsur-angsur tenang. Tetapi suaranya sama ngeri seperti sebelumnya, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia menyimpan kata-kata ini dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang dia bisa mengatakan kepada orang lain sama seperti sebelumnya yang dia tekankan. Dia merasa hatinya agak lebih damai. Setelah 7 hari penuh saya hampir pingsan. Saya melihat sosok hitam muncul seperti bola kabut dan menggali ke dalam tubuh saya. Dikonsumsi oleh putusasaan, aku tenggelam dalam kesendirian mutlak. Kemudian saya kehilangan kesadaran. Akhirnya saya pingsan. Ketika saya terbangun dari dunia dingin itu, anggota keluarga saya mengelilingi saya dengan wajah tercengang. Kemudian saya mendengar mereka berbicara tentang kompor spiritual samsara dan belati samsara. Tetapi pada saat itu, sebuah benjolan hitam dan belati diletakkan di tubuh saya. Pada hari yang sama, saya kehilangan indera penciuman saya, dan kemudian saya belajar bahwa kali ini saya telah kehilangan kesadaran selama 2 tahun. Ketika saya bangun, saya sudah berusia 5 tahun. Lang Hao Chen menghela nafas takjub. Apakah itu kekuatan yang kamu gunakan tempo hari? Cair mengangguk ringan. Kompor spiritual samsara, peringkat pertama di antara semua kompor spiritual, tipe serangan. Sebelum saya, 1 orang memilikinya. Orang itu memiliki mantra generasi kuil assassin kami. Mengandalkan kompor spiritual ini, dia menyerbu Demon Lord Emperor, dewa setan peringkat pertama. Pada akhirnya, Scion of Samsara itu mati oleh tangan Demon God Emperor. Tetapi yang terakhir juga meninggal segera setelah itu, dan Demon God Emperor berikutnya menggantikannya. Selama masa krisis untuk aliansi, acara tersebut berhasil mengulur waktu yang berharga. Pada saat ini, Cair tampaknya sudah mulai tenang. Meskipun cengkramannya di tubuh Lang Hao Chen masih ketat, sensasi patahnya duduk di paha Lang Hao Chen membuatnya hampir melupakan kesedihan yang dirasakan karena dia. Kompor spiritual samsara sangat kuat, terutama pada artefak Divine Dagger of Samsara. Ini memiliki kekuatan pembunuh lebih banyak daripada yang dapat Anda bancangkan. The Scion of Samsara yang hidup di masa itu setelah baru mencapai langkah ke-9 sudah berhadapan dengan Demon God Emperor yang energi spiritual internalnya mendekati 1 juta. Ketika energi spiritualnya sendiri bahkan belum mencapai 200.000. Hanya dengan menggadaikan kompor spiritual samsara dan belati dari samsara juga, ia berhasil menyeret Demon God Emperor ini ke sisi lain bersamanya, menjadi pahlawan terbesar dari kuil assassin kami. Namun kultivasi kompor spiritual samsara hadir dengan biaya yang luar biasa. Pada titik ini, mood Cair tampak jauh lebih gelap. Untuk mendapatkan persetujuan dari kompor spiritual samsara dan belati samsara, memiliki fisik samsara adalah persyaratan pertama. Dibutuhkan seorang pembunuh yang untuk memiliki integritas spiritual melebihi 90. Di bawah pengaturan kompor spiritual samsara, energi spiritual internal saya bahkan telah melampaui tingkat puncak 100. Untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan sesungguhnya dari kompor spiritual samsara, di samping pelatihan tanpa henti, tubuh adalah juga tunduk pada percobaan terus-menerus yang bisa sampai sejauh yang disebut penyiksaan. Sejak hari itu dan seterusnya, pasca indera saya dinonaktifkan secara bergantian.
Pertama, itu adalah indera penciuman, indera pendengaran, dan kemudian indera perasaan. Dan dalam proses ini waktu yang paling mengerikan adalah ketika saya kehilangan indera perabaan dan tidak bisa merasakan apa-apa. Pada saat itu ketika saya tidak merasakan atau memahami apapun, saya bahkan tidak dapat mengendalikan tubuh saya, dan diletakkan di tempat yang dingin selama 2 tahun sebelumnya akhirnya pulih. Lalu yang paling baru yang hilang adalah indera penglihatan, dan karena itu saya saat ini buta. Saat dia berbicara, saya menarik tangannya dari punggung Lang Hao Chen dan dengan lembut membelai wajahnya. Jauh di dalam, Lang Hao Chen gemeteran. Selama ini dia tahu bahwa jalannya kultivasi tidak hanya bergantung pada bakat bawaan, tetapi juga dalam upaya besar. Tetapi dibandingkan dengan pengalaman Chai bahkan banyak usaha yang bisa ia lakukan, itu tidak seberapa. Untuk mencapai hasil sekarang, seberapa banyak penyiksaan yang harus ditanggung oleh Chai. Beberapa kali saya hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi, khususnya pada waktu dan tempat itu, ketika saya bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun selama 2,5 tahun. Saya benar-benar menjadi gila. Pada saat itu saya tidak lagi memiliki ketertarikan pada kehidupan. Telah disiksa sedemikian jauh, bahkan lebih buruk daripada kematian. Tetapi ketika pikiran itu muncul, siluet idiot kecil muncul di hatiku. Satu tanpa kemampuan sedikit pun, tetapi yang melindungi saya dengan tubuh dan hidupnya, menghadapi musuh yang sangat kuat. Idiot itu melangkah maju dengan berani, bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melindungi saya, yang baru saja dia temui beberapa saat yang sebelumnya. Dan justru si bodoh itu yang meninggalkan benih kehangatan dalam hatiku. Dengan kehangatan benih ini, saya akhirnya merasakan kehidupan untuk hidup, menantikan hari di mana saya dapat membayar hutang itu. Itu adalah antisipasi yang membantu saya bertahan. Setiap kali saya tidak dapat mengganggu kompor spiritual dari efek samping samsara lagi, saya akan memikirkan orang bodoh yang mengatakan bahwa dia akan melindungi saya. Pada waktu itu, ketika saya kehilangan suara saya bersama dengan indera perasaan saya. Idiot itu adalah kamu, orang bodoh yang baik hati, idiot saya. Pada titik ini, air mata mengalir dari mata Chai sekali lagi. Perbedaannya adalah kali ini mereka berdua bukan air mata kesakitan atau kesedihan, tetapi yang ini hanya dipengaruhi kehangatan dan keheningan, dan juga kebahagiaan. Lang Hao Chen menjawab kosong. Kamu adalah gadis kecil waktu itu. Kesedihan Chai tiba-tiba berubah menjadi kebingungan. Kamu benar-benar idiot. Jika bukan karena fakta bahwa saya mengenali Anda, mengapa saya membiarkan Anda melihat saya pada hari itu? Lang Hao Chen benar-benar terkejut. Tetapi setelah kami dewasa, aku bahkan tidak bisa mengenalmu. Bagaimana bisa Anda mengenali saya? Chai perlahan mengelus cincin forget me not di tangannya. Hari itu, Anda tampaknya telah mengambil senjata Anda ke dalam sebuah cincin. Pada saat saya akan pergi, saya tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang berasal dari cincin forget me not. Saya telah memakainya sejak saya muda, jadi saya akrab dengan hal itu. Setelah itu, untuk memastikan apakah cincin ini benar-benar, saya biarkan Anda memegangnya tangan saya. Kemudian setelah aku bertanya siapa namamu, bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kamu adalah idiot itu? Agar Anda ingin membantu saya, seorang gadis buta yang bahkan tidak Anda kenal, Anda masih baik hati seperti sebelumnya. Jadi seperti itu. Saya bertanya-tanya mengapa sikap Anda berubah begitu tiba-tiba pada hari itu. Lang Hao Chen tiba-tiba menjadi kenyataan.
Cair berkata dengan tenang, "Saya benar-benar tidak berharap bahwa saya akan dapat melihat Anda dengan begitu cepat. Awalnya saya ingin mengatasi persidangan terakhir dari kompor spiritual samsara sebelum mencari Anda. Saya tidak tahu berapa banyak Anda akan berubah, tapi tetap saja saya ingin mengembalikan kehangatan yang Anda berikan pada saya hari itu. Tapi kemudian muncul di hadapanku tiba-tiba, mungkinkah itu takdir? Tahukah kamu, saat-saat itu adalah hari terindah dalam hidupku. Untuk menunggu setiap hari bagi Anda untuk mengawal saya berjalan di jalan pendek ini yang dipimpin oleh Anda. Benih kehangatan di hatiku tampaknya tumbuh, dan hari itu kau bilang kau akan melindungiku seumur hidup. Aku tahu bahwa aku akhirnya tidak sendirian lagi. Selama saya bisa berada di sisi Anda, saya akan memiliki perasaan bahwa saya sebenarnya adalah orang dan bukan senjata pembunuh. Tentu saja Anda bukan senjata. Anda adalah manusia. Anda adalah cair saya." Lang Hao Chen memeluknya erat seolah takut kehilangannya. Cair menutup kedua matanya, masih bersandar di dada Lang Hao Chen dan dihangatkan oleh tubuhnya. Nafasnya secara bertahap tenang, dia tampak tertidur dalam pelukan Lang Hao Chen. Meringkuk di dada Lang Hao Chen, dia sedang tidur dengan tenang. Air mata berkilau mengalir dari bulu matanya yang panjang. Wajahnya yang pucat tampak berwarna merah muda, yang menandakan kehangatan, dan sudut mulutnya menunjukkan senyum puas. Dia tertidur lelap sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun reaksi ketika Lang Hao Chen dengan lembut mengangkatnya ke tempat tidur. Setelah itu Lang Hao Chen berencana untuk pergi, tetapi cengkraman cair ketat, terlalu ketat. Pada akhirnya dia tidak meninggalkannya seperti itu. Melihat wajahnya tertidur dengan tenang, Lang Hao Chen merasa sangat nyaman. Dia dengan bijak menarik tangan cair sebelum mengambil tubuhnya lembut di lengannya dan menarik selimut di atasnya, lalu berbaring di sampingnya. Dengan selimut memisahkan mereka berdua. Dengan cara ini, kedua pemuda ini tidak akan memiliki kontak tubuh yang berlebihan. Dia tidak ingin dengan cara apapun untuk menyakiti cair sedikit pun, bahkan jika itu hanya merasa malu ketika dia bangun. Haus cair untuk kehangatan Lang Hao Chen sudah melampaui ketertarikannya sendiri dengan pelatihan. Dia ingin memberinya kehangatan ini. Dengan lembut mencium dahinya, dia menyatakan, "Saya akan menjadi idiot Anda selamanya."